telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat secara berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan wudu. Salawat serta salam mudah-mudahan kita tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita yang umatnya yang taat sampai kepada akhir. Hadirin jamaah mushola mahkamah yang berbahagia, seperti biasanya pada hari Rabu sore insya Allah akan dilaksanakan wudu, dan pada sore hari ini insya Allah wudu akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Bisma. Untuk itu marilah kita buka acara wudu pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Dan kita hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil, Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat asar rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya juga kita dapat melaksanakan salat asar berjamaah, berkumpul setelah asar untuk mengikuti kuliah atau mengikuti ta'lim. Antara ibadah dengan belajar itu sesungguhnya saling berkaitan. Agar ibadah kita bertambah berkualitas, maka keilmuan kita tentang agama itu juga harus kita tingkatkan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini atau besok kita libur, dan bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Kita mengenal bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah tanggal yang sangat penting bagi umat Islam, karena di tanggal itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, sehingga dikenallah hari kelahiran beliau itu dengan Maulud atau Maulid. Diperingati di dunia Islam, di mana-mana orang memperingati hari kelahiran atau hari Maulud itu, tentu dengan bermacam-macam cara, bermacam-macam acara. Namun yang paling penting, inti dari memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu adalah untuk mengenal lebih dekat tentang pribadi Nabi kita. Semakin kenal kita dengan seseorang, kita tentu akan semakin akrab. Saya baru sampai di sini belum begitu akrab dengan teman-teman di kantor. Tapi setelah lama, setelah bergaul, setelah berkomunikasi, bahkan juga berkunjung, datang ke rumah jika ada acara-acara tertentu, maka terjadilah keakraban. Nah, begitu juga kita dengan Nabi kita. Tidak akan ada hubungan akrab kita dengan Nabi Muhammad SAW
kalau kita tidak mengenal sejarah hidup. Nah, diharapkan nanti dengan mengenal sejarah hidup beliau, syahadat kita itu akan semakin mantap. So kita ini kan syarat formil untuk masuk Islam itu, kalau tiba di perkara kan ada syarat formil ya. Kalau sudah syarat formil itu yang tidak terpenuhi, itu perkara langsung di-NO. Nah, syarat formil untuk menjadi orang Islam itu syahadat. Nah, syahadat kita ada dua di sana, ada syahadat tauhid la ilaha illallah, ada syahadat Rasul Muhammad Rasulullah. Apa di antara arti syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah mengakui kebenaran Muhammad itu sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan mengenal pribadi beliau, tentu dengan sendirinya pengakuan kita atau keimanan kita kepadanya akan semakin kokoh. Lebih dari itu, tentu kecintaan kita kepadanya semakin kuat. Nabi sendiri mengatakan orang beriman yang sempurna itu adalah orang yang mencintai nabinya melebihi mencintai dirinya sendiri. Itu memang sulit bagi kita, tetapi begitulah idealnya, begitulah seharusnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, oleh karena itu mengenal diri Nabi kita itu sangat penting. Kita bisa mengenal tentu melalui sejarah, dan sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah sejarah yang paling lengkap. Artinya apa? Nabi Muhammad itulah manusia atau Nabi yang paling jelas sejarahnya. Kita mengenal banyak nabi, tetapi nabi yang paling jelas sejarahnya, yang paling rinci tentang kehidupannya, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jelas kapan lahirnya, di mana lahirnya, siapa orang tuanya, siapa pamannya, siapa istrinya, siapa anak-anaknya. Jadi kalau kita buatlah pada hari ini semacam kuis, juga pernah kuis di sini baru buat. Tapi sekarang bukannya tidak jalan lagi. Ada kuis, misalnya pertanyaannya kepada para kita, sebutkan anak-anak Nabi Muhammad misalnya. Walaupun itu pelajaran untuk anak-anak ibtidaiyah, tapi sebagai kita umat Nabi Muhammad perlu mengenal itu. Nah, siapa itu anak-anak Nabi Muhammad? Nah, ini saya bertanya. Fatimah. Rokayah. Siapa yang bisa menyebutkan itu? Nah, siapa lagi? Jadi Nabi Muhammad itu istri pertama beliau Khadijah melahirkan 6 orang putra putri. Yang pertama anak beliau itu Qasim, sehingga beliau itu dipanggil Abul Qasim. Jadi kalau di Arab, kalau anaknya itu dipanggil biasa dengan nama anaknya.
Qasim, Nabi Muhammad digelar juga Abul Qasim. Anak beliau yang kedua namanya Abdullah, itu diambil dari nama ayahnya sendiri. Ada lagi Zainab, ada lagi Ruqayyah, ada lagi Ummi Kalsum, baru Fatimah Az-Zahra. Itu lahir dari istri beliau Khadijah. Kemudian ada satu orang anak lagi diberi nama Ibrahim. Itu lahir dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Tapi anak beliau laki-laki semuanya meninggal, Pak. Tidak ada, semuanya maksudnya di waktu bayi meninggal semua. Abdullah itu meninggal umur 10 bulan. Qasim meninggal umur 2 tahun. Ibrahim meninggal juga di waktu balita. Seluruh anak Nabi yang laki-laki meninggal ketika balita. Ini sebuah rahasia dan sebuah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata anak-anak Nabi yang laki-laki ini hidup sampai dewasa, apalagi sampai setelah Nabi meninggal masih hidup, ini akan dikultuskan oleh orang. Akan dikultuskan. So kita umat-umat, apalagi umat-umat belakangan ini mudah sekali mengkultuskan sesuatu, mendewa-dewakan. Makanya tidak ada anak Nabi Muhammad yang hidup sampai dewasa yang laki-laki. Nah, sedangkan yang perempuan itu ada 4. Jadi kan yang 4 itu meninggal 3 sebelum Nabi meninggal. Jadi satu-satunya yang hidup ketika sepeninggal Nabi hanya Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dari Fatimah inilah adanya keturunan Nabi yang disebut dengan Hasan dan Husain. Kedua cucu Nabi yang Husain ini pun meninggalnya menyedihkan sekali. Hasan Husain itu beliau Hasan Husain bukan anak Nabi, tapi cucu Nabi. Nah, itu dari garis Fatimah. Dan itu antara lain kejelasan dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, kita disuruh berselawat itu ke siapa? Pertama kepada Nabi, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, wa ala ali Muhammad, dan terhadap keluarganya. Jadi kita berselawat bukan hanya kepada Nabi, tapi juga berselawat kepada keluarga Nabi. Siapa yang dimaksud keluarga Nabi? Istrinya, anak-anaknya, termasuk cucunya Nabi. Nah, tentu salawat kita, doa kita akan semakin mantap jika kita mengenali siapa-siapa keluarga Nabi. Belum lagi wa ashabihi, sahabat. Nah, Bapak Ibu, momen-momen hari-hari besar Islam itu, walaupun memang tidak ada perintah langsung dari Rasulullah untuk memperingati, namun menjadikan momen itu untuk kegiatan-kegiatan positif itu baik. Seperti mengadakan ceramah seputar pribadi Rasulullah, mengenal keluarga Rasulullah, mengenal sahabat Rasulullah, apalagi mengenal sunnah Rasulullah. Tentu lebih utama lagi
Tentu akan sangat ironis kita ketika kita atau ada orang yang lebih mengenal sejarah hidupnya artis, sejarah hidupnya selebritis, sejarah hidupnya bintang-bintang sepak bola, sampai-sampai ke makanannya, hobinya diketahui, tapi mengenal nabinya sendiri dia tidak peduli. Padahal mengenal nabi menjadi bahagian dari syahadat. Jadi apalagi yang untuk anak-anak kita, bagus sekali ketika adanya momen-momen peringatan Hari Besar Islam, anak-anak kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi sendiri mengatakan, ajari anak-anakmu untuk mencintai nabinya dan Al-Quran. Ini sebagai tugas kewajiban dari kita para orang tua. Mungkin itu sekedar mengingat-ingatkan, walaupun Maulud Nabi itu tidak pernah diperintahkan untuk memperingatinya, tetapi bagaimanapun juga mengisinya dengan kegiatan-kegiatan keilmuan, kegiatan-kegiatan pengenalan terhadap Rasulullah SAW itu perlu dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat dengan apa yang kita sampaikan ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah sosialnya pada kultur sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan manfaatnya pengetahuan dan kita semua. Hadirin jamaah musyawarah ulama yang berbahagia, demikianlah untuk pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.